kalau cerita ke anak lu akan cerita apa nih dengan profesi saat ini? Wah, nggak tahu ya, pasti panjang lah. Belum kepikiran juga, tapi kayak ada lah arahan di kepala tuh. Pengen ngenalin misalkan nggak harus jadi jagoan gitu di tongkrongan atau di circle dulu. Ada satu cara yang gue temuin waktu SMA tuh, akhirnya punya teman banyak, yaitu dengan ngelucu. Capek nggak sih lo selalu menghibur orang? Padahal kan lo sebenarnya butuh hiburan kan? Di balik tawa yang menghibur, seorang komedian memiliki sisi lain yang sering tersembunyi. Meski bisa membuat orang tertawa, dia tetap manusia yang lelah dan rapuh. Syukron Jamal, pendiri Kelakar Indonesia dan Creative House dan Comedy Club, tak hanya menyediakan talenta komedi, tetapi juga menjadi konsultan komunikasi melalui humor. Sebagai founder Stand Up Indo Jaksel sejak tahun 2012, Syukron telah berkiprah di televisi dan digital, sering mengangkat topik politik yang mendekatkannya dengan dunia politik dan jajarannya. Namun banyak orang yang lupa bahwa seorang komedian tak harus selalu lucu. Dalam artikel Is the Funniest Person in the Room Also the Sadness melalui majalah Time tahun 2018, bahwa depresi bisa dialami oleh siapa saja, bahkan seorang komedian sekalipun. Syukron berbagi kisah tentang sisi lain profesinya, mengingatkan kita bahwa di balik tawa, seorang komedian pun tetap butuh ruang untuk menyendiri. Hai, gue Syukron Jamal. Karena di luar rada berisik ya, jadi gue pengen coba masuk ke dalam. Katanya sih di dalam ada sebuah ruangan yang bisa deep. Gue pengen juga didengar, jadi gue pengen lihat deep room kayak apa, sedalam apa sih. Coba. Capek nggak sih lo selalu menghibur orang? Padahal kan lo sebenarnya butuh hiburan kan? Capek mah enggak sih ya, karena kebetulan ketika baru selesai menghibur orang tuh justru itu capeknya hilang. Mungkin capeknya sebelumnya kali, sebelum saat-saat misalkan lagi pengen menghibur orang tuh kadang suka capek mikirinnya nih, lucu nggak ya gitu-gitu. Jadi capeknya justru pas persiapan. Pernah nggak ngerasa lelah? Harus selalu menyenangkan orang, menghibur orang? Enggak sih, kayaknya itu yang bikin nambah energi dan kadang jadi alasan untuk hidup. Ya maksudnya biar hidup makin berwarna gitu, bisa bikin orang ketawa gitu. Gitu sih, biar nggak monoton. Alasan untuk hidup? Iya, kadang sih ngerasa kayak kayaknya hidupnya gini-gini aja ya. Gitu kalau menurut gue ya, kalau nggak ada komedi tuh rasanya gitu, ngapain lagi ya, mikirin buat diri sendiri tuh kayak emang gitu ya, gitu emang gitu ya hidup ya. Kalau gue sih gitu. Coba lo tulis apapun deh yang ada di pikiran. Buat itu Apapun yang mungkin pengen diekspresikan lewat tulisan. Oke, sambil nulis gue ya. Iya, boleh. Sebagai komedian, apakah bagaimana orang-orang memandang secara personal? Kayaknya justru karena komedi tuh orang mengenal gue ya pribadi ya, atau orang lain yang suka ngebanyol, ngelucu gitu, itu lebih gampang diterima sih rasanya, dan lebih gampang dapat keluman ya. Tapi nggak tahu itu bener atau nggak, tapi ketika akhirnya efeknya ngelihat komedian tuh, mereka kadang yang beri kayak energi
wah ini nih dia lucu nih misalkan ya, yang bukan cuman gue nih, misalnya gue ngeliatnya pelawak, jadi dia terbawa gitu. Atau ketika si komedian itu lagi lucu, mau itu di panggung atau di tongkrongan atau di saat ngobrol tuh, itu jadi ngebawa energi yang positif aja kayaknya, dibanding kayak datang-datang mukanya marah gitu, cemberut gitu. Itu kayak bawain energi negatif gitu. Jadi kalau dikenalnya akhirnya jadi membawa suasananya, dikenalnya begitu dalam setiap aktivitas. Saya gitu sih. Tapi pernah nggak ada jokes yang ternyata bikin orang tersinggung? Mungkin ada beberapa kali ya, nggak cuma di panggung ini ngomongin ya. Kalau di panggung gue nggak tahu ada yang tersinggung atau enggak pastinya, karena belum pernah ada yang negor langsung. Pernah nggak ya? Lupa gue kayaknya, seinget ada deng. ada pernah di panggung pun pernah, nggak banyak tapi kalau di panggung habis turun dia tersinggung, tapi kayaknya karena nggak ngerti konteks saja, kontekstual yang dibahas gitu. Biasanya gitu sih. Pun kalau emang sesuai ya menurut gue juga ngambil pusing sih, ya udah. Kapan kejadiannya? Adalah di acara teman-teman seniman. Jadi gue bawain materi yang udah lama itu, udah gue bawain berkali-kali dan gak ada masalah, ngerti gak? Jadi menurut gue makanya bukan salah si gue ya, bukan membela diri, tapi bukan salah si materinya gitu menurut gue, atau jokesnya, tapi kadang situasinya. Nah sebelum-sebelumnya dibawain di situasi atau kondisi yang beda, nggak pernah ada yang marah tuh. Tiba-tiba mungkin situasinya pas, audiensnya pas, yang mana mungkin ada salah satu audiensnya merasa nggak benar tuh materi lu, nggak gitu yang benar. Gue merasa tersinggung nih atas kelompok yang lu omongin, nggak gitu gitulah. Terus, ya tapi pasti ada rasa gitunya, karena gue tanya ke dia adalah emang di bagian mananya yang salah. Dibilang gue sambil dengerin lu sambil ngobrol gue udah paham maksudnya itu, sambil ngobrol kali jadi keluar konteksnya, nggak nangkep semua yang gue maksud, misalkan bla 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 gitu, kayak gitu. Nggak perlu detailnya kan. Bahaya itu soalnya. Gitulah. Iya materinya kalau untuk di on air mah mungkin jadi mispersepsi lagi nanti. Oke. Dalam konteks apa nih? Politik, tokoh? Ya politik dan kelompok politik. Kelompok politik. Artinya ada sensitivitas di situ ya. Terjadi mispersepsi. Itu kan saat sedang manggung ya, atau sedang tampil. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sering banget sih itu. Sering banget, kadang ya tadi mungkin di waktu yang nggak pas gitu gue bercandanya, kadang di tempat yang atau lingkungan yang lagi nggak pas ya, atau situasi orang itu lagi nggak pas, bisa gue yang minta maaf. Kadang juga berapa kali orang itu minta maaf, sorry gue kemarin baper banget, gue lagi ini banget soalnya gitu. Oh justru dia yang minta maaf? Iya gitu. Karena kan gue misalkan ngelucu itu nggak ada tendensi untuk menyerang atau menyakiti sebenarnya. Gue hanya minta maaf mungkin di situasi yang salah gitu. Jadi juga sama minta maaf di situasi yang nggak pas gue dengar jokes lu gitu misalkan. Menurut gue itu wajar-wajar aja. Itu suatu hal yang lumrah aja gitu. Menurut gue. Nggak kepikiran. Iya kepikiran. Sampai mungkin siapa duluan yang mau mengalahkan egonya ya, kayak ini gue duluan yang negor dia, kalau dia nggak negor ya kayaknya gue yang negor ya. Kan kenapa mau gue gitu? Pernah ngelakuin itu? Pernah. Endingnya? Ya akhirnya dia nggak apa-apa kayak gue kulik terus. Ya kemarin tuh masalah ini gue gitu lah. Ya udah sorry lah, gue nggak ada maksud. Tapi gue juga udah menduga kayaknya gara-gara gue ngomongin ini gitu. Karena menurut gue ya komedian yang asli itu lu harus peka juga. Kayaknya yang oke itu lu peka sama keadaan gitu.
Makanya komedian yang bagus tuh ya lu tahu ini adalah ini kayaknya reaksinya dia bikin dia tersinggung atau ini situasinya nggak pas. Nah itu tuh secara tidak langsung harus dilatih tuh. Pernah kan ada yang lo mungkin ya circle yang berusaha ngelucu terus tapi garing menurut gua bukan karena jokesnya tapi dia nggak tahu penempatannya, cara bawainnya, jadi nyebelin gitu. Kita tahu nih dia mau niatnya ngejokes nih tapi kok nyebelin banget ya bawaannya gitu. Pernah nggak ngerasain gitu? Menurut gue itu tuh ada tidak iya kontekstual situasi. Betul, dan kondisi. Kepekaan itu nggak ada gitu. Ya walaupun kadang-kadang kita emosi kan kadang bukan emosi ya emosional kan kadang naik turun gitu. Jadi lagi menggebu-gebu jadi kita sikat semua orang gitu untuk dijadiin bahan komedi tanpa lihat dulu nih orang kayaknya lagi pusing nih gitu. Nah paling miss di situ tuh. Tadi bilang ada komedi yang asli, emang ada komedi yang KW atau gimana? Bukan KW tapi dia berusaha tidak mengenal komedi itu sendiri gitu. Jadi berlindung di balik kata komedi gitu. Makanya kan banyak tuh yang nggak suka. Jangan gitu dong, itu mah jangan berlindung di balik kata komedi dong. Jangan berlindung di balik kata ini kan bercanda gitu. Jadi nggak ada persiapan untuk reason lu mengeluarkan jokes lu gitu. Dia hanya ngeluarin dulu baru mikir habis itu gue kalau gitu. Artinya emang meskipun itu dalam keseharian jokes itu dikonsep, nggak senatural emang ngalir aja. Ya mungkin bukan di konsep ya, lebih ke dipikirin dulu bentar aja gitu. Nantinya kan akan terlatih tuh, akan terlatih kayak makin biasa gitu. Jadi kayak udah, kalau gue sih nyebutnya mesin jokesnya udah dapet tuh. Ekosistem di kepala lo untuk ngejokes tuh udah jadi, dibandingkan kayak lo nggak pernah mikirin itu, lo cuma tahu ini lucu dari orang, lo copy, lo paste doang, tapi nggak lo olah dulu sesuai dengan lo atau rasanya gimana itu orang bisa ngelucu. Sekarang kan jokes template yang udah ada di mana-mana tapi ketika dibawain dia kok jadi nggak lucu ya. Padahal itu jokesnya gue udah pernah denger tuh. Ya mungkin itu tuh dia hanya copy paste aja. Oh dari orang itu lucu, gue ambil, gue ngeluarin, kok nggak lucu? Gitu. Ya seperti garing lah, orangnya garing nih dia. Kalau itu yang menyampaikan adalah bukan seorang komedian, artinya emang dia penikmat komedi yang berusaha untuk meng-copy paste. Iya, gue nggak bilang KW makanya, tapi lebih ke, ya dia penikmat komedi berarti bukan pelaku, kan gitu. Kan nggak gampang ya mengemas sebuah ide atau gagasan menjadi sebuah bentuk komedi. Ide, gagasan. Atau apapun itulah yang akhirnya outputnya adalah sebagai sesuatu hal yang sifatnya komedi. Iyalah pasti. Tapi nggak tahu juga ya. Ya lagi-lagi tuh ketika terus dilatih dengan cara digunakan ya, maksudnya diterapkan gitu di kehidupan sih kayaknya lama-lama jadi biasa dah ngalir. Di awal-awalnya susah tuh. Tapi itu tadi harus ada kepekaan tuh. Harus bisa menyadari, aduh nggak lucu lagi nih gitu. Ya susah kan itu, menyadari lu nggak lucu. Apa yang dirasain ketika nih kayaknya nggak dimakan nih kurang nih? Nah itu kalau gue sih pasti mencari tahu nih ini salah di mana, di timingnya kah, di ketidakyakinannya kah, atau terlalu overconfident. Komedian tuh terlalu overconfident juga nggak nyaman dilihat ya. Meskipun penting ya untuk confidence. Penting, tapi kalau udah over gitu ya, itu jadi apa sih, jadi kayak so asik. Paling males tuh kalau dibilang so asik gitu. Atau di hari-hari itu kalau cerita ke anak lo akan cerita apa nih dengan profesi saat ini? Wah, nggak tahu ya, pasti panjang lah. Belum kepikiran juga, tapi kayak ada lah arahan di kepala tuh. Pengen ngenalin misalkan nggak harus jadi jagoan gitu di tongkrongan atau di circle dulu.
Ada satu cara yang gue temuin waktu SMA tuh, akhirnya punya teman banyak, yaitu dengan ngelucu. Karena gue cupu, nggak punya teman banyak di SMP tuh. Ketika SMA gue pengen ngerubah itu, gimana gue punya teman banyak, diterima nih, mau di circle mana aja gitu, asik. Nggak harus, ya kan dulu di benak gue itu, lu harus tawuran dulu, lu harus eskul basket gitu. Biar bisa dipandang, nggak ada cara lain ya apa ya gitu. Kayaknya komedi deh, gue coba itu. Paling itu yang akan gue kasih tahu. Jadi orang yang menyenangkan aja di tongkrongan, perkumpulan lu gitu. Pasti kan dia akan pasti berkumpul dengan teman-teman SMA-nya gitu kan, teman-teman rumahnya. Gue nggak pengen jadi anak gue yang dibully. Tapi dalam konteks dia dibully, konteksnya dia bisa balas ya, nggak baper. Nah itu yang gue mau. Oke. Lu bisa ngebully balik dengan alasan, dengan reason, karena lu pengen situasi tongkrongan itu nggak saling baper, bikin nuansa itu. Karena gue berasa berhasil aja tuh nyiptain di circle gue, mereka nggak baper gitu. Biar bertahan lama itu. Namanya kita kan kesalahan mah nggak harus cuma dari ngecengin atau dari komedi. Kadang omongan yang lurus-lurus aja bisa bikin sakit hati orang. Iya nggak sih? Iya, maksudnya emang gue ngomong gini dong, kok lu tersinggung gitu. Nah, maksudnya kalau lu udah ngerti konsep komedi menurut gue, itu kayaknya akan lebih aman untuk bersosial gitu tuh. Gue pengen flashback ke masa lalu gitu ya kan. Pernah nggak sih ada ngalamin satu momen yang itu kayak ngebekas dalam diri lu yang mungkin nggak ngenakin atau nyakitin apapun itu? Ya mungkin itu tadi. Yang susah untuk kepikir mungkin untuk jadiin komedi tapi berat banget gitu. Kalau sekarang dijadiin komedi sih nggak ada ya. Kalau emang kepikiran itu lucu, ada celah sih gue jadiin komedi. Tapi kalau titik balik gue mengenal komedi, itu tadi itu lanjutan dari cerita sebelumnya, bahwa nggak enak banget rasanya nggak ditemenin. Gue SMP tuh punya teman satu doang. Bukan karena introvert atau apa, enggak juga gitu, tapi karena kayak terasa nggak ada yang mau nemenin, karena gue cupu, karena gue itu terasa. Jadi kayak cupunya gimana sih? Nggak tahu, gue juga kayak nggak enak aja kali muka gue gitu. Kalau dan sampai sekarang sih masih terasa gitu, dilihat orang kalau first impression orang ketemu gue tuh kayak gak asik nih orang gitu. Tapi itu tuh dari SMP tuh kayaknya ya. Oh, itu dari nyebelin SMP. gitu, kayaknya nyebelin. Nggak tahu gue juga masih ingat nggak teman SMA lo? SMP? SMP. Masih ingat nggak sekarang? Masih kontak? Masih kontak tapi jarang sih. Ya, tapi dia yang nemenin tuh. Karena dia juga nggak punya teman tuh. Tapi gue nggak demen, makanya maksudnya nggak demen dalam artian nggak suka, nggak sefrekuensi. Bukan, gitu. Sama teman itu udah cocok lah, tapi maksudnya nggak suka gue nggak punya banyak teman gitu. Mungkin teman gue ini nyaman aja, gue mau apa-apa lo nggak punya teman di ini, gue sama lu doang pulang pergi main gitu. Tapi gue nggak nyaman, gue pengen punya teman banyak. Gimana caranya ya gitu? Ya pun support aja, gimana caranya gitu. Ya ternyata ketemu itu. Ya paling momen itu ketika, besok pada nongkrong di mana? Nggak tahu deh gue, keren gini. Ternyata mereka nongkrong gue gapin, itu doang tuh momennya. Anjing kenapa gue nggak diajak main ya? Gitu sih. Jadi itulah titik balik gue, kayaknya harus merubah diri gue nih, ngapa ya? Jadi orang yang kocak aja dah. Gitu. Tapi itu nggak yang langsung nemu, wah gue jadi orang kocak, enggak. Dengan ketidaksengajaan, kalau lucu tuh ternyata seru ya di ini orang. Dari circle kecil lama-lama gue coba ke yang lebih gede. Itu kayaknya yang paling sedih tuh. Tapi kalau di materi mah nggak ada sih. Pas sudah kenal stand up, justru kayak anjing orang sedih-sedih banget ya cerita hidup ya. Gue apa ya? Gitu. Jadi gue cari-cari, oh iya sebenarnya ini sedih nih, bisa nggak ya? Gitu. Gue bawain gitu. Apa cerita sedih itu? Ya standar lah. Dari dulu yang pacaran, sering putus, apa segala macem gitu. Berantem, itu gue jadiin materi. Lebih dalam lagi, akhirnya gue ingat-ingat kan, gara-gara ada yang lebih dalam lagi materinya, aduh gue juga nih apa ya.
Kayak temen gue cerita ada yang dia tuh dipungut orang, nggak punya emak bapak, anjing sedih banget itu. Tapi kok jadi lucu ya, gue apa ya gitu. Jadi gue nyari kesedihan juga. Ternyata kan pasti kita punya momen kesedihan. Gue ketemu abang gue meninggal tuh pas gue kelas 6 SD. Abang gue masih SMP. Gue masih tinggal di sekolah. Gue tadinya juga malu untuk bilang gue anak penjaga sekolah tinggal di sekolahan tuh. Tapi pas kenal stand up jadi itu hal yang lucu, hal yang seru kayaknya untuk ceritain. Jadi berdamai ya di situ. Gue ceritain lah itu abang gue meninggal, terus waktu itu kita masih tinggal di sekolah dan meninggal di hari biasa. Jadi mau nggak mau SD itu libur dadakan gitu. Jadi ya orang lain seneng, gue doang yang sedih gitu. Teman-teman gue pada seneng libur. Libur, nggak tahu libur kenapa tuh. Saya nggak tahu tuh, maksudnya tinggal di sekolah itu gimana? Orang tua? Iya, bokap gue penjaga sekolah. Dulu dia PNS, jadi guru, cuman karena mager kali ya. Yang tinggal di lingkungan sekolah itu. Akhirnya cuma jadi staf kelas atau di sekolah aja. Sudah makin tua, akhirnya jadi menjaga sekolah. Bokap gue jadi ibu kantin, khasnya kan gitu tuh. Benar-benar. Jadi gue sekolah di SD itu tinggalnya di situ, jadi sekolah cuma 5 detik lah. Ada momen apa nih yang itu untuk SMP ya? Yang mana? Yang di sekolah itu? SD. Oh SD. Lahir di sekolah. Oh SD. Jadi momen SD itu ya yang nggak ngerasain sekolah jauh gitu, yang ibaratnya mandi udah nyampe kelas gitu ya? Mungkin itu juga tuh resiko ketika tinggal di sekolah, pasti kayak jadi jagoan ya. Jadi maksudnya banyak teman, dihormati, teman banyak main. Ketika SMP gue keluar dari lingkungan yang udah biasa gue tinggal di situ dan main di situ, keluar di orang baru, langsung cupu gitu kali ya efek tadi tuh. Jadi nggak punya teman. Bisa jadi ya. Jadi kayak nggak ada yang kenal, kok nggak ada yang kenal gue, kok nggak ada yang hormat sama gue, gitu namanya masih kecil. Bisa Jadi nggak gitu, sosial tuh lo harus dari bawah dulu, salaman apa. Oh ini yang jagoannya nih kita. Ini karena di SD ya udah yang punya wilayah. Iya gitu terasanya. Perlu treatment khusus nggak sih sebagai seorang komedian untuk perform, kemudian saat kita membaur dalam kehidupan sehari-hari? Saat lagi perform dan pas kita ya udah ngobrol sama temen-temen di lingkungan manapun. Treatment khusus ada nggak sih atau seperti apa? Nggak ada sih. Ya itu mah akhirnya karena udah terbiasa lucu di tongkrongan. Ketika kenal stand up cuma ada penambahan teori yang ternyata komedi itu seluas itu ya, nggak sesempit itu gitu. Jadi yang di pertemanan mah udah nggak kaku lagi. Paling ya awal-awal stand up pasti susah banget, berkali-kali nyoba dulu gue baru bisa lucu di panggung. Momen yang paling diingat? Apa ya, banyak sih, cuma sebenarnya gak lama banget tuh gue justru lucunya, cuma sebulan akhirnya dapet job pertama. Tapi dalam 3 pertama itu gue lumayan down juga, berasa lucu, ngajak temen, saat itu ngajak mantan, berasa lucu pas di panggung, tidak ada yang ketawa, dikata-katain MC-nya waktu itu Harry Hore tuh, yang komik Depok. Itu tuh ya komik yang gabungnya baru tadi sore gitu-gitu lah. Iya bener, lu mah harusnya doa aja gitu-gitu lah. Ya, gitu. Itu bagian dari komedi atau emang satir atau? Siapa? Si MC itu? Iya beneran ya komedi, cuman maksudnya bagi gue yang ada di situ, buset, baru pertama gue namanya juga gitu, sakit juga ya gitu doang. Tapi jadi penasaran justru, gue ini yang kurang persiapan nih, ternyata ada caranya. Gue cari, akhirnya gue baru research di situ, baru cari stand up komedi apa, nonton di YouTube gitu.
baru dah keempat kalinya baru lucu lah. Menurut lu karakter sehari-hari dengan karakter saat manggung ada bedanya nggak sih? Tipis, bedanya pasti ada. Gue juga yang mungkin nggak terlalu ekspresif tadi aneh ya kalau sehari-hari. Ya kalau nongkrong terus ngelucu sih itu kayak apa sebutannya, bukan sebutan apa, itu kayak euforia aja yang kebawa gitu. Tapi kalau di panggung itu ya rada-rada mirip sih sebenarnya. Dengan gua membawaannya santai gitu. Kadang menggebu-gebu kalau ada situasi yang ini gitu. Nggak terlalu beda, cuma sebenarnya bukan yang periang aja. Justru gua bedanya adalah di backstage biasanya. Bedanya gimana? Karena gue dulu nggak ngebedain kan. Jadi misalkan datang nih diundang, gue di belakang panggung ngobrol sama panitia, gue ya kayak gini aja gitu yang, halo mas, ya. Lemes banget mas, nanti bisa lucu nggak nih? Ada, ya Allah. Nanti kan. Jadi kayak udah takut nih, ntar lucu nih kalau kayak lemes gini nih. Ya padahal kalau di panggung ya pasti lebih berenergi kan, kita pasti lebih powerful gitu. Ya kan nyimpen energi. Nyata itu nggak bisa karena lu ketika ini lu harus bisa mancarin energi positif aja ke orang. Setidaknya orang jadi mikir lu lucu atau menyenangkan gitu. Jadi mau nggak mau gue kalau udah sampai lokasi nih sampai parkiran terus kayak ngerubah diri aja gitu. Halo bang, gitu. Padahal itu gue nggak gitu-gitu. Pernah kan ngeliat MC yang maaf ya, yang heboh. Nah itu dia bisa loh, gue nggak tahu juga di rumahnya gitu atau enggak, tapi dia bisa di atas panggung sama di bawah panggung tuh nggak beda, yang menyenangkan gitu. Halo, apa kabar deh, gitu. Seru ya nanti gitu. Gue nggak bisa, gue aduh males banget gitu. Awalnya, tapi mau nggak mau kayak tuntutan menguras energi juga. Kita sambil minum kopi dulu deh. Ngomongin komedi, ini kan ada beberapa tema yang dianggap sensitif. Ya, suku, ras, agama, body shaming lah, bola itu. Sepakat nggak sih? Gini, kalau ngomongin sepakat, konteksnya yang terjadi di Indonesia itu benar gitu. Jadi benar itu kan kadang ada yang karena disepakati orang banyak ya. Nah jadi gue mau nggak mau ngikut. Jadi ada benar yang stigma yang sudah terlanjur diterima banyak orang. Ada benar yang dibenarkan gitu kan, ada benar disepakati orang banyak ya. Yang disebut tadi itu udah kebenaran yang disepakati orang banyak yang sebaiknya dihindari. Bukan berarti setuju dalam konteks lahiriah ya. Menurut gue sih kita bisa lihat di Amerika juga mungkin batasan-batasan itu udah bisa diterobos tuh sama mereka. Dalam konteks positif ya, bukan yang buat apa? Oh di terobos-terobos ini norma-norma yang berlaku gitu. Ya buat kritikan menurut gue. Kalau nggak ada yang salah nggak mungkin komedian bahas itu. Jadi ada sisi yang lucu di situ, yang berawal mungkin dari kekeliruan. Gitu. Ya kan makanya ada yang bilang komedian jangan pancing down, ya setuju gitu. Tapi kan konteks untuk bilang dia ada di bawah atau ada di atas kan susah tuh. Kalau kelompok besar yang terasa marginal di bawah, lama-lama dia kayak kuat atau jadi malah sombong gitu. Itu kalau nggak dikritik kan dia juga nggak tahu dia salah. Misalkan ya, atau nggak dibahas.
Ya misalnya netizen gitu, netizen yang kayak selalu benar gitu. Di awal kan netizen terlihat tertindas kan itu gitu kayak. Tapi lama-lama dia berkumpul kuat, jadi super power gitu. Yang tadinya di bawah bisa jadi kayak di atas kan kalau kita nggak kata-katain netizen soto ini gimana gitu. Oke. Sama lah kayak yang tadi disebutin. Fans club atau tapi pernah bawakan tema-tema itu? Pernah, ya nggak spesifik. Pernah tapi. Pernah. Iya. Iya. Ya, tapi semua pasti dari pengalaman kan soalnya. Nggak ada tendensi kayak, oh ini gue serang nih, ini gue katain gitu, nggak ada. Itu kan pengalaman aja, gue cita-cita yang tadi disebutin. Seberapa besar sih dukungan orang tua sampai di titik ini? Bukan seberapa besar, tapi seberapa kaget. Awal orang tua tahu gue ngelawak di TV. Karena gue di rumah pendiam, ngomong aja jarang. Okay. Bahkan ya kan ada mungkin pandangan almarhum bokap gue juga yang pendiam ya. Jadi dia bokap gue tuh pendiam, jarang ngomong sama orang. Jadi gue dibilang sama nyokap gue tuh kayak bapak lu. Kalau ada orang, ada tamu, ada keluarga agak mau ngobrol, tahu malas aja kalau di rumah. Jadi ketika tahu jarang pulang malam, pulang pagi zaman itu ya masih muda ya. Ngapain sih? Kegiatan apa? Ya mau dijelasin stand up atau open mic juga nggak ngerti kan. Ya adalah komunitas gitu aja sampai ada muncul di TV. Nah ini nih yang jarang pulang dan begadang dan pulang pagi itu. Bisa ngelawak juga anak gua gitu. Bangga dong, orang tua bangga dong. Bangga sih. Ternyata kita bisa mencari angle lain untuk orang tua bangga di lain punya pekerjaan mungkin yang oke, harta yang melimpah gitu atau pendidikan yang bagus gitu. Ada tuh sisi anak dikenal orang banyak karena mungkin muncul di TV gitu ya. Atau jadi ya sesimpel gini lah. Tetangga duluan yang semalam anak ibu ada di TV loh. Ah masa gitu. Lu tuh bangga banget mak gue. Kamu nih nggak bilang mama ada di TV gitu. Oh, awalnya nggak bilang benar-benar. Yang pertama nggak bilang karena gue bahas mak gue. Yang kedua baru bilang. Ya tapi maksudnya yang kayak gitu-gitu bisa jadi kebanggaan juga ternyata. Nelpon saudara segala macam. Seru tuh pas momen itu. Seneng lihat dia bangga. Kalau nggak pernah bikin bangga apa-apa lagi. Itu doang. Itu sih. Apa sih yang lo pengen sampein? Mungkin selama ini nggak ada ruang atau belum ada waktu untuk menyampaikan dari profesi ini sebagai seorang komika. Apa ya? Banyak sih, cuman salah satunya adalah banyak dari makanya ini berangkatnya nggak cuma karena dari gua aja, tapi banyak komika yang merasakan ketika kenal komedian ini, kenal komedi ini, terutama stand up komedi itu banyak berubah hidupnya bukan cuma dari segi material, tapi mental. Mereka bisa lebih menerima apapun yang terjadi maupun yang sekarang atau yang masa lalunya gitu. Nah pasti harapan kayak kita tuh semua yang kita rasakan atau yang kita pikirkan itu bisa didengerin orang banyak aja dan menjadi sebuah karya kan. Yeah. Gue juga pengen terus berkarya aja dan mengeluarkan pikiran-pikiran, mewakili pikiran orang yang nggak ada ruang, nggak ada waktu, nggak ada tempat, atau yang nggak ada kesempatan untuk mengeluarkan opininya. Nah, dengan komedian-komedian ini kayak gua, pengennya ya ada nih ruang-ruang mewakili perasaan mereka
dikeluarkan terus diketawain bareng lah gitu. Nah anjir ternyata dia ngerasain gitu juga ya. Nah itu sangat menyenangkan, jadi kita nggak sendiri gitu. Kan yang bikin anak-anak sekarang sedih mentalnya kan karena berasa dia doang yang merasakan. Iya kan, sedangkan orang lain juga ngerasain kali, tapi kan dia nggak ada tempat untuk emang iya orang ngerasain, bahkan bisa lebih berat ya. nah itu bahkan bisa lebih berat. Tapi ketika kita di convert ke komedi kayaknya anjir masalah gue nggak seberapa, dia lebih parah kali gitu-gitunya lah. Nah itu biar beban itu di komedian aja tuh. Syukron Jamal, terima kasih sudah Sama-sama datang ke sudah diundang di Prum ya. di Prum. Lumayan. Udah, saya tinggal aja. Saya nggak nulis apa-apa juga, nggak sempet. Saya tinggal sini ya.